Hey yo, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mystery of Java Channel. Kali ini Mystery of Java Channel memiliki segmen baru, yaitu Citos, cerita misteri dan mitos. Di segmen Citos ini kita akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh seseorang yang bersumber dari kisah nyata. Jadi tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan tentang sebuah sumber angker yang menurut warga sekitar itu sangat angker. Jadi sumber tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air oleh warga sekitar. Jadi cerita ini berawal dari tahun 1983 waktu pembangunan sumber tersebut. Jadi menurut narasumber kami sebut saja Mbah Wo itu untuk saat ini dipercaya untuk menangani sumber tersebut. Jadi tim dari operasional sumber mata air tersebut dulu waktu pembangunan sumber itu, jadi tahun 1983 itu Mbah Wo dan teman-temannya, jadi pekerjanya itu ada 10 orang, 7 orang dari warga sekitar sumber tersebut dan 3 orang lain itu dari luar daerah, 1 mandor dan 2 pekerjanya. Nah, 2 pekerjanya ini menurut cerita Mbah Wo itu tidak mau diajak pulang ke rumah teman-temannya yang berada di sekitar sumber mata air tersebut. Jadi mereka berdua itu bermalam di sana setiap malam. Jadi mereka membuat bilik atau istilahnya bedeng untuk mereka bermalam dan ya penerangannya itu ya cuma, kalau dulu itu namanya sentir itu ya, lampu minyak itu. Ya, nah, kalau sekarang ya lilin lah. Nah itu setiap malam sebenarnya mereka itu istilahnya diganggu sama penghuni sumber itu. Jadi mereka menemui hal-hal ganjil. Jadi dari mulai suara-suara aneh, terus binatang-binatang yang di luar nalar lah istilahnya. Penghuni situ. Jadi penghuni situ. Nah, salah satu dari pekerja itu jatuh sakit. Jadi salah satu pekerja itu sakit. Nah, dibawa pulang oleh mandornya ke daerah asal. Tak berselang lama, pekerja yang dibawa pulang ke daerah asalnya itu meninggal. Nah, jadi salah satu pekerja itu meninggal di rumahnya, di tempat asalnya. Nah, pekerjanya yang satu ini anehnya itu dia itu kekeh nggak mau pindah dari lokasi bedeng tersebut sendiri. Menurut keterangan Mbah Wo itu sendiri. Nah, lama kelamaan terus berselang lama itu pekerja itu juga jatuh sakit. Nah, sakit di situ, terus meninggal di situ. Tapi perbedaannya dari pekerja yang satunya lagi yang dibawa pulang itu tadi, itu beliau dimakamkan di area pemakaman yang berada di sekitar sumber mata air tersebut. Gitu. Jadi letak sumber mata air tersebut itu di pojok desa. Jadi di pojok desa. Jadi itu dekatnya itu ada pemakaman ya, ada pemakaman. Nah, dan pemakaman tersebut, terus sumber tersebut itu disakralkan oleh warga sekitar tersebut. Nah, terus menurut keterangan Mbah Wo, itu juga ada temennya itu yang diganggu oleh penghuni sumber mata air itu. Sebut saja Pak Tejo, namanya itu Pak Tejo. Nah, suatu hari Pak Tejo itu sama seperti biasa. Jadi dia dari rumahnya menuju ke lokasi sumber tersebut itu jalan kaki waktu itu. Ya itu tempatnya itu.
Jarak antara rumah Pak Tejo dengan sumber mata air tersebut sekitar 6-7 km. Lumayan jauh. Ya, dia menempuh perjalanan itu dengan jalan kaki. Waktu itu belum ada kendaraan sama sekali yang masuk ke desa yang ada sumber tersebut. Masih pelosok. Masih pelosok. Jalan pun juga belum sama seperti sekarang. Jadi jalannya itu masih makadam. Aspal ya. Ya. Masih belum aspal. Telasah. Nah, istilahnya kalau yang orang Jawa itu telasan. Batuan. Nah, suatu hari itu Pak Tejo berangkat dari rumahnya sampai ke sumber mata air tersebut. Anehnya, Pak Tejo itu izin pulang ke mandornya. Nah, dia itu izin pulang alasannya karena nggak enak badan. Tapi ternyata Pak Tejo itu melihat kejanggalan di sumber mata air tersebut. Itu. Jadi jadi beliau itu sampai sumber mata air tersebut itu melihat semua pekerja yang ada di sana, semua teman-temannya itu berdiri di atas kepala buaya. Berdiri di atas kepala buaya. Jadi Pak Tejo itu istilahnya ketakutan pada hari itu. Nah, beliau ketakutan, izin pulang ke mandornya. Sampai rumah, anehnya itu Pak Tejo mempunyai keinginan untuk kembali lagi ke sumber tersebut. Pekerjaannya itu ya. Dia itu mikir nih, istilahnya mikir nih Pak Tejo dalam hati, konco-konco gue nek dipangan boyo piye? Teman-temanku nanti kalau dimakan buaya itu gimana? Nah, kembali ke situ itu ingin mengingatkan teman-temannya agar waspada gitu. Ya, sebenarnya seperti itu. Dia dari rumahnya itu kembali lagi ke tempat kerjanya sumber tersebut. Sampai situ dia ketakutan. Dia balik lagi ke rumahnya lagi. Jadi Pak Tejo itu mondar-mandir antara rumah sampai ke tempat kerjanya. Ke tempat sumbernya. Padahal itu 6 kilo. Jauh, sekitar 6 kilo sampai 7 kilo. Itu beliau itu mondar-mandir itu sampai 4 kali mondar-mandir satu hari. Dan akhirnya setelah beliau merasakan capek, otomatis beliau kan capek. Itu beliau cerita ke teman-temannya, termasuk Mbah Wo itu tadi. Nah, itu Pak, neng kene kok aneh men. Sampean niku lho ngadeg ning dhuwure ndas boyo, kok sampean gak wedi. Pak, di sini itu kok aneh banget toh. Kalian semua itu loh berada di atas kepala buaya, kok sampean itu nggak takut gitu. Nah, Mbah Wo, jadi Mbah Wo itu istilahnya dari dulu udah dipercaya sama penunggu situ untuk istilahnya kalau orang Jawa itu merawat. Itu Mbah Wo itu bilang, sampean ini diganggu Pak karo penghuni kene. Sampean itu diganggu Pak sama penunggu sini. Nah, terus dengan heran itu Pak Tejo itu tadi istilahnya masih tidak percaya dengan omongannya Mbah Wo itu tadi. Nah, akhirnya lama-kelamaan itu akhirnya juga percaya juga. Sadar dengan sendirinya. Nah, itu kejadian aneh itu banyak sekali di sumber tersebut. Nah, setelah pembangunan sumber tersebut, jadi setelah tahun 83, jadi startnya itu 83, tahun-tahun berikutnya itu banyak sekali kejadian janggal menurut warga sekitar. Nah, yang paling menakutkan menurut warga sekitar, yang paling ngeri itu terjadi yang namanya pagebluk. Pagebluk. Jadi menurut warga sekitar zaman dulu, juga menurut Mbah
Wow, Mbah Wo juga pernah menyaksikan. Itu ada yang namanya lampor. Lampor. Lampor itu kalau di warga sekitar sini, khususnya orang Jawa. Nah, orang Jawa itu kalau lampor itu hantu keranda terbang. Wong Jawa kan banduso. Bandoso. Nah, bandoso miber. Nah, mitosnya keranda terbang itu tadi itu mencari korban untuk dibawa. Nah, untuk dibawa oleh keranda terbang tersebut, jadi seseorang yang dibawa Tumbal, itu tadi, ya. nah Jadi itu jadikan tumbal. Gitu ya. Jadikan tumbal. Jadi siapa yang dibawa oleh keranda itu pasti dia akan meninggal. Nah, menurut Mbah Wo itu pernah kejadian ada seorang warga yang malam-malam itu beliau itu pulang dari rumah mertuanya. Jadi orang itu pernah nikah sama warga sekitar situ, Heeh. terus dia ingin balik lagi ke rumahnya sendiri gitu ya. Nah, pernah ada kejadian seperti itu. Warga itu pulang dari rumah mertuanya itu mau nggak mau juga harus melewati sekitar sumber tersebut. Ya. Nah, jalan satu-satunya yaitu, sedangkan penerangan yang dia miliki itu cuma obor. Jadi dia bawa obor jalan di sekitar itu sumber tersebut. Nah, setelah sudah dekat dengan area sumber tersebut, dari kejauhan dia melihat arah-arahan keranda terbang tersebut. Arah-arahan keranda terbang. Nah, si warga itu tadi itu heran, loh, ya ini kok wong meninggal kok dikuburnya langsung gak tanpa penerangan ini, sopo sing meninggal malam hari itu ya. Malam hari. Jadi dia heran, siapa yang meninggal kok malam-malam kok dimakamkan sedangkan tidak ada penerangan sama sekali. Nah, dia heran, dia merasa pengen tahu. Nah, setelah arah-arahan itu mendekat, nah ternyata itu arah-arahan itu ya keranda terbang itu tadi. Dan pengiringnya juga ada itu. Pengiringnya menurut warga tersebut, menurut pengakuan warga tersebut itu dia itu nggak kenal sama sekali sama pengiringnya itu. Nah, setelah mendekat, dia itu sadar bahwa itu, oh, wih keranda terbang wih bandoso miber. Itu keranda terbang. Dia langsung mematikan obornya itu tadi, penerangan itu tadi. Dia bersembunyi di semak-semak untuk melihat gitu. Nah, rombongan keranda terbang mendekat ke arahnya, ke arah orang tersebut, ke arahnya. Tepat di depan mata dia itu, mata warga itu, nggak dengan jarak yang nggak sampai 2 meter. Itu dia melihat keranda terbang itu, keranda terbang yang arah-arahan keranda terbang itu masih terbuka, belum ditutup kain sama sekali. Padahal mitosnya kalau keranda terbang itu belum ditutup dengan kain, itu berarti dia masih mencari korban. Minta isinya itu ya. Isinya keranda itu. Nah, dia perhatikan terus keranda terbang itu, perhatikan terus. Iring-iringannya cuma diem. Kalau orang yang meninggal atau khususnya orang muslim itu kan ya tahlil seperti itu. Nah, itu enggak, mereka cuma diem. Nah, tapi sebelumnya itu beliau itu mendengar itu ada suara gemerincing lonceng. Jadi kayak kelindingan. Nah, kayak kelindingan itu, kelinding. Nah, dari kejauhan beliau itu mendengar Wilwo itu dijawil digowo. Nah, jadi siapa yang istilahnya
ketemu dengan keranda terbang tersebut, Kemungkinan bisa heeh, sama kemungkinan jadi tumbal. pengisi Ya, keranda tumbal itu, ya. jadi tumbalnya itu. Tapi beruntungnya warga itu dia itu nggak konangan, istilahnya nggak Ketahuan. nggak ketahuan sama keranda terbang tersebut. Keranda itu menuju ke arah dusun yang berada di bawah sumber air tersebut. Jadi sumber itu terletak di tengah-tengah ya. Jadi bawahnya itu ada desa, di atasnya itu juga ada desa. Ya. Itu. Jadi ke arah dusun yang berada di bawah sumber tersebut. Si warga yang melihat itu, dia itu masih punya keinginan untuk istilahnya pengen tahu. Jadi setelah keranda terbang itu tadi belum ditutup kain itu, arahnya ke dusun itu tadi, ya. Selanjutnya itu seperti apa? Jadi itu orang tersebut itu mengikuti terus. Orang tersebut itu ya? masih nunggu di semak-semak itu tadi, masih bersembunyi di semak-semak itu tadi. Nah, selang beberapa lama, arah-arahan itu kembali lagi lewat depan orang itu. Nah, tapi dengan keadaan kerandanya itu sudah tertutup. Jadi itu kemungkinan itu sudah membawa tersebut ya, membawa tumbal yang berasal dari dusun di bawah sumber mata air. Nah, dia memperhatikan, jadi si warga itu memperhatikan arah-arahan itu sama, jadi kayak bunyi lonceng, tapi bedanya itu udah nggak istilahnya nggak muni, istilahnya kalau orang Jawa itu nggak muni wilwo dijawil digowo, jadi diam, soalnya kan dia udah dapat korbannya itu tadi. Nah, keranda itu lewat di depan warga tersebut, lewat. Nah, setelah keranda itu sampai di area sumber, di area sumber mata air itu, warga tersebut itu baru berani keluar dari persembunyiannya, baru berani keluar dari semak-semak itu tadi. Nah, dia melihat keranda itu arahnya hilangnya itu tepat di sumber itu tadi. Apa kemungkinan itu juga penghuni sumber itu ya? Nah, menurut warga sekitar, korban-korban, jadi tumbal-tumbal yang dibawa oleh keranda terbang itu tadi, ya, itu dibawa ke sumber tersebut, nah, untuk dipekerjakan di alamnya mereka. Itu dijadikan umpan ya berarti. Jadi menurut Mbah Wo, kalau orang yang bisa melihat dengan mata batinnya, sumber itu bukan cuma sumber tok. Jadi sumber itu kerajaan jin yang sangat besar. Nah, penguasa di sumber itu ada sepasang suami istri. Istilahnya sepasang suami istri. Nah, yang suaminya itu, yang laki-laki, itu perawaannya tinggi, besar, seperti warok yang ada di Riau. Garang nah, dengan raut wajah yang ganas, yang garang, terus sedikit kasar, tegas. Terus yang ceweknya itu, yang perempuan, jadi simbah perempuannya itu, simbah hidupnya itu, mbah putrinya itu perawaannya cantik, terus halus, lemah lembut, dengan tatapan sayu. Jadi beliau itu saling mengimbangi antara nih yang kasar sama yang halus. Nah itu, nah yang dibawa di situ, yang dibawa oleh keranda terbang itu, beliau masuk alam sana. Menurut warga sekitar dan juga menurut Mbah Wo, masuk alam sana, dipekerjakan di sana. Nah, jadi kerajaannya itu juga sangat besar. Jadi ada bagiannya yang masak itu sendiri. Seperti kerajaan. Seperti kerajaan itu. Jadi yang masak sendiri, terus yang memelihara
hewan ternaknya itu juga sendiri. Seperti itu. Menurut pengakuan Mbah Wo sendiri, jadi di Sumber itu banyak sekali binatang-binatang yang aneh. Itu sering muncul di situ. Sering muncul. Jadi kalau muncul itu menurut Mbah Wo, menurut cerita Mbah Wo, itu kayak ikan tapi nggak ada dagingnya, jadi cuma tulang belulang seperti itu. Terus ular yang sangat besar, tapi juga pernah ada itu ular yang kecil tapi sangat panjang-panjangnya, itu panjang banget itu. Nah, jadi menurut Mbah Wo sendiri itu setiap kali dia menampakkan diri itu, yang di sana, yang di Sumber itu pengen diakui keberadaannya. Jadi istilahnya, kowe ojo semena-mena ning kene, aku ki lho ning kene. Jadi kamu jangan semena-mena di sini, kalian jangan semena-mena di sini. Saya itu ada di sini, saya penunggu sini, saya penguasa sini, seperti itu. Yang ingin tahu kalau di situ itu ada penghuninya. Ya, itu. Terus menurut Mbah Wo sendiri, Mbah Wo juga pernah datangi. Jadi Mbah Wo pernah dalam mimpinya itu didatangi penguasa dari Sumber tersebut. Penguasa dari, jadi merinding. Penguasa, jadi Mbah Kakungnya yang perawakan tinggi besar, terus yang tegas itu tadi dengan raut wajah yang garang itu tadi. Itu dalam mimpinya Mbah Wo itu, kowe sak kanca-kancamu gak popo ngurusi Sumber kuwi ku mau. Kowe wis gak popo, kowe wis tak percaya ngurusi Sumber iku. Jadi sudah diizinkan untuk udah diizinkan. Jadi Mbah Wo itu udah diizinkan oleh penghuni itu tadi, penghuni sana, terus penguasa sana itu sudah diizinkan. Kamu nggak apa-apa jadi pengelola sini, itu kamu nggak apa-apa. Sama teman-teman pengelola Sumber ini nggak apa-apa, Sumber ini dikelola. Seperti itu. Sampai sekarang pun kalau Sumber tersebut, jadi kalau penguasa Sumber tersebut membutuhkan istilahnya pekerja untuk dipekerjakan di alam mereka, mereka itu datang ke Mbah Wo melalui mimpinya, itu memberikan isyarat bahwa Mbah Wo itu diminta untuk mencarikan warga yang akan dibawa untuk dipekerjakan di Sumber tersebut. Itu. Sudah ada tanda-tanda ya, kalau ada orang meninggal tidak wajar itu pasti biasanya ada mimpi atau apa Mbah Wo tadi. Ya. Jadi Mbah Wo itu istilahnya banyak orang yang dipercaya oleh penghuni sana, seperti itu. Sampai saat ini pun juga kalau ada orang yang meninggal, jadi sekitar desa tersebut, kalau ada orang yang meninggal tidak wajar, jadi meninggal mendadak, itu kepercayaan warga sekitar itu dibawa ke Sumber tersebut oleh penguasanya, itu dijadikan pekerja di sana. Itu. Sampai saat ini pun Sumber tersebut masih dikeramatkan, masih dipakai untuk pengairan itu tadi. Ya. Selain itu pun warga sekitar itu juga mengakui bahwa di sana itu angker, seperti itu. Soalnya jarang orang berani itu ke sana, jarang banget ya. Ya. Jarang untuk mendatangi. Ya. Terutama hari-hari tertentu. Jadi Sumber tersebut itu memiliki hari di mana orang dilarang atau tabu untuk pergi ke sana. Nah, kalau di Jawa kan
ada hari pasaran, jadi Pon, Wage, Kliwon seperti itu. Nah, kalau di sana itu istilah wong Jawa siriane. Siriane dino iku dino pasaran Wage. Jadi pasaran Wage itu sebisa mungkin jangan datang ke sana. datang ke sumber itu. Menurut pengakuannya Mbah Wo, hari Wage itu, hari pasaran Wage itu, di sana itu dikeramatkan oleh penghuni yang ada di sana. Seperti itu. Penguasa yang ada di sana itu mengkeramatkan kalau hari Wage. Entah itu Senin Wage, Kemis Wage, yang penting itu Wage. Seperti itu. Istilahnya kayak diumpamakan kalau orang Muslim itu kan hari sakralnya itu kan hari Jumat seperti itu. Nah di sana itu pasarannya hari Wage. Seperti itu. Demi keselamatan ya dia. Demi keselamatan. Hati-hati lah. Soalnya pernah ada warga sekitar itu pasaran Wage itu datang ke sana. Dia itu tanpa sakit apapun, dia pingsan di situ, dilarikan ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit itu meninggal di rumah sakit. Nah, kepercayaan warga sekitar, warga yang meninggal itu ya dibawa. Itu tujuannya apa itu orang itu kok datang ke sumber itu? Nah, warga sekitar itu mata pencariannya kan ada yang ke sawah, ada yang ternak, ya dekat sama sawah. Jadi lokasi sumber itu ada dua sumber. Ada dua sumber, atas bawah, selatan sama utara. Nah, yang selatan itu dulunya itu milik si Eyang Putri. Jadi Eyang Putri berkuasa di sumber yang atas. Nah, yang Eyang Kakungnya berada di bawah. Nah, suatu kejadian di sana itu dibangun kincir oleh warga, kincir air itu. Si Mbah Kakung itu merasa terganggu. Jadi beliau itu bertukar posisi. Tukar posisi. Itu. Ya menurut warga sekitar, warga yang meninggal itu tadi itu dibawa tanpa sakit apapun. Jadi dia ke sawah. Ya. Mungkin dekat sama sumber tersebut. Pulang, belum sampai rumah ya? Belum. Jadi masih di area sumber tersebut. Jadi sumber itu itu berada di tengah-tengah antaranya pemakaman, sumber, dan sawah. Belum sampai keluar dari area sumber itu, beliau itu pingsan, ditemukan warga, dibawa ke rumah sakit. Nggak selang lama itu meninggal. Dan menurut warga sekitar, orang tersebut dibawa ke alamnya mereka. Itu dijadikan, ya istilahnya dijadikan pekerja di sana. Sampai saat ini pun terkenal dengan keangkerannya. Itu. Terus kalau untuk keranda terbang yang tadi itu sampai saat ini sebenarnya masih, tapi kemunculannya itu kalau dia membutuhkan orang untuk dipekerjakan di alamnya, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu yang disampaikan oleh Mbah Wo, cerita dari segmen ini. Jadi kesimpulannya itu memang setiap tempat itu ada penunggunya. Jadi kita harus berhati-hati. Istilahnya mawas diri. Teman-teman semuanya itu. Ya, jadi untuk para subscriber MOD channel itu berhati-hati kalau di tempat-tempat seperti itu. Jadi sekeliling kita itu hidup berdampingan dengan mereka.
Jadi kita harus saling Menghormati, menghormati, ya, iya. saling menghargai, terus jaga kesopanan seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu cerita yang disampaikan malam ini. Jangan lupa ditonton terus videonya, di like, di komen, dan di subscribe. Terus untuk kalian yang mempunyai pengalaman mistis atau pengalaman horor bisa share ke kami untuk kami ceritakan. Langsung email aja ke mysteryofdjava@gmail.com. Nanti linknya kita taruh description text. Oke, terima kasih. Salam misteri.